Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol Heri Setiawan didapuk menjadi Ketua Majelis Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi atau KKEP terhadap Danyon Resimen 4 Korps Brimob Polri Kompol Kosmas Kajugai pada Rabu 3 September. Sidang tersebut membahas kasus Kompol Kosmas yang berada di dalam kendaraan rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas dalam aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus lalu. Dalam sidang tersebut, Kombes Heri Setiawan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Kompol Kosmas Kajugai. Hal itu artinya Kompol Kosmas dipecat dari Polri secara tidak hormat. Kombes Heri menilai bahwa perilaku Kompol Kosmas adalah perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi sebagai anggota polisi. Lantas seperti apa profil Kombes Heri Setiawan? Adapun Kombes Heri Setiawan adalah seorang perwira menengah di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Kombes Pol Heri Setiawan, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum. Tidak banyak informasi tentang Kombes Heri Setiawan, hanya saja ia tercatat pernah bertugas di Polda Lampung. Di sana, Heri tercatat pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Lampung. Selain itu, Kombes Heri Setiawan diketahui juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Kalimantan Tengah. Kombes Heri Setiawan juga pernah dimutasi menjadi analisis kebijakan media bidang Provosdiv Propam Polri. Selain itu, ia diketahui juga menjabat sebagai Kabag Binetik Rowa Prof Div Propam Polri. Heri pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Sidang Etik Profesi terkait dengan perkara DWP 2024 terhadap 11 terduga pelanggar. Menilik harta kekayaannya, Kombes Heri Setiawan tercatat memiliki total harta sebesar 2 miliar rupiah. Hartanya itu terdaftar di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkannya terakhir kali pada 9 Februari 2022. Memutuskan nama Kosmas Kajugai Kompol NRP 75080881 dan Yon A Resimen 4 Pas Pelopor Korprimob Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri junto Pasal 4 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji jabatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri junto Pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri contoh Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu penempatan pada tempat khusus selama 6 hari telah dijalani pelanggar terhitung sejak tanggal 29 Agustus tahun 2025 sampai dengan 3 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.